Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kami berharap kita ada dalam keadaan sehat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan. Hari ini renungan kita diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Renungan kita hari ini berbicara soal seorang raja, yaitu Raja Salomo, yang saat itu diberikan Tuhan meminta apa saja yang dia inginkan. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saya teringat akan sebuah cerita dalam Kisah 1001 Malam. Ada dongeng tentang Aladin, orang miskin yang terpenjara dalam gua dan tanpa sengaja ia menemukan lampu tua dan membersihkannya. Tiba-tiba lampu itu keluar jin yang selama ini terjebak di dalam lampu. Karena telah dibebaskan, jin itu merasa memiliki hutang untuk memberikan upah kepada Aladin. Akhirnya jin itu memberikan 3 permintaan yang akan dikabulkannya. Dan Aladin meminta kekayaan, kekuasaan, dan dapat mengawini putri raja. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biasanya juga jikalau seorang manusia berada di posisi Aladin, dia akan meminta apa yang dia perlukan secara duniawi, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Namun sedikit berbeda dengan Raja Salomo. Ketika dia diberikan kesempatan untuk meminta apa saja yang ingin Tuhan berikan kepadanya. Namun Salomo menjawab dengan penuh hikmat dan kerendahan hati. Saat itu Salomo hanya meminta satu hal, yaitu hikmat kebijaksanaan yang diberikan kepadanya. Hikmat yang Salomo minta yaitu sebuah kesanggupan untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat. Sebab Salomo merasa siapakah yang sanggup menghakimi umat Tuhan yang sangat besar itu. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Pada waktu menjabat sebagai seorang raja atas Israel, usia Salomo masih sangatlah muda dan bisa dikatakan belum banyak makan asam garam, alias belum mempunyai banyak pengalaman. Usia muda, usia yang penuh gejolak, di mana hati dan pikiran dipenuhi oleh banyak keinginan. Misalnya ada orang yang menjanjikan untuk memberikan apa saja permintaan dan keinginan seorang muda. Tanpa berpikir panjang ia akan mengajukan sederet permintaan demi memuaskan hasrat keinginannya. Namun Salomo luar biasa, memiliki kerendahan hati. Dia meminta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Salomo memohon hikmat karena dia takut akan Tuhan. Dia gentar karena harus memimpin rakyat yang sedemikian besar, sedangkan dia sendiri masih muda, belum pernah mendapatkan kesempatan untuk memiliki banyak pengalaman. Tetapi hal itu membuat dia gentar, yaitu kalau Tuhan tidak berkenan akan apa yang dia kerjakan. Itulah sebabnya dia memohon agar diberikan kebijaksanaan untuk mampu menimbang dengan tepat apa yang harus dia lakukan untuk umat Tuhan. Kiranya hari ini kita juga belajar untuk tidak menganggap enteng apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin kita yang mendengarkan renungan ini ada yang sebagai seorang mahasiswa atau seorang pekerja atau seorang ibu rumah tangga, namun pesan ini
adalah bagian dari apa yang harus kita kerjakan dengan perasaan gentar dan tidak mampu. Mengapa kita merasa gentar dan merasa tidak mampu? Karena kita menjalankan semuanya untuk Tuhan. Kita menjadi mahasiswa untuk Tuhan. Kita menjadi pekerja untuk Tuhan. Kita menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, itu untuk Tuhan. Jangan merasa enteng dan merasa sudah sanggup mengerjakannya. Siapa yang merasa diri tidak sanggup, dialah yang menggumulkan cara yang terbaik untuk mengerjakan bidangnya dengan sebaik mungkin. Kesungguhan hati untuk menggumulkan bagaimana menjalankan panggilan dari Tuhan, inilah yang membuat Salomo sadar bahwa dia perlu hikmat dari Tuhan. Hikmat itu juga berarti menyadari bahwa hikmat itu penting. Setiap orang merasa tidak memerlukan hikmat adalah orang yang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak tahu betapa berharganya hikmat. Dia tidak tahu bahwa untuk memilih keputusan yang tepat, untuk berbicara dengan orang lain, untuk menjalin sebuah relasi, semua memerlukan hikmat. Dan Salomo tahu bahwa hikmat lebih penting dari kekayaan, maka ia tidak meminta kekayaan. Dia tahu bahwa hidup dengan usia yang panjang akan menjadi percuma kalau hanya dilalui dengan kebodohan. Salomo juga tahu bahwa kemenangan perang sekalipun tidak berguna bila tidak dimanfaatkan dengan cara yang berhikmat. Hikmat juga harus dinikmati oleh orang lain. Seorang yang berhikmat adalah dia yang memanfaatkan hikmat untuk keuntungan bersama. Salomo mau membimbing Israel. Ia mau membawa umat Tuhan ke dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Permintaan Salomo adalah demi kepentingan orang lain, bukan dirinya sendiri. Dan hikmat Allah yang sejati dan yang sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Hikmat yang diberikan dalam ketersembunyian, hikmat Allah yang menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kematian untuk memberikan kehidupan. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita minta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kita bisa menjalani kehidupan berguna bagi orang lain, menggumuli panggilan hidup kita, dan hikmat yang membuat kita memahami jalan keselamatan Allah, memberikan pengertian akan kasih Allah, dan memberikan alasan untuk hidup di dalam kesucian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.